Selamat datang Aulia ke ruangan BK ini. Aulia dari mana tadi? Dari kelas. Kira-kira Aulia tahu tidak ibu panggil ke ruangan BK ini untuk apa? Belum tahu. Jadi nanti ibu akan kasih tahu apa saja yang akan kita bahas di pertemuan kita ini. Aulia sudah sarapan? Sudah. Ya, tadi di kelas lagi belajar apa? Lagi belajar bahasa Indonesia. Sudah permisi sama ibunya? Iya, baik. Di sini ibu panggil Aulia. Ibu ingin melakukan konseling. Konseling di sini. Aulia tahu konseling itu apa? Enggak. Jadi sedikit ibu jelaskan, konseling ini kita akan membahas suatu permasalahan yang dianggap permasalahan oleh Aulia. Jadi kita bahas permasalahan itu di kegiatan ini, kegiatan konseling ini, dengan harapan permasalahan yang Aulia alami itu bisa Aulia kurangi, atau mudah-mudahan bisa terentaskan masalah yang Aulia alami. Aulia bersedia? Ya. Baik. Jadi di kegiatan konseling ini Aulia tidak perlu khawatir tentang yang ingin Aulia sampaikan di sini. Ibu berjanji tidak akan memberitahukan hal-hal apapun yang tidak boleh diberitahukan kepada orang lain. Ibu akan jaga rahasia. Jadi Aulia tidak perlu khawatir untuk menceritakan hal-hal apapun yang ingin Aulia sampaikan. Dan di sini juga ibu harapkan Aulia sukarela dari hati sendiri untuk menceritakan apapun yang ingin Aulia sampaikan tentang permasalahan yang Aulia rasakan. Tidak ada unsur terpaksa ataupun orang yang memaksa Aulia datang ke sini. Nah, kira-kira Aulia ada rasa terpaksa datang ke ruangan BK ini? Ya, alhamdulillah. Tidak ada unsur terpaksa ya. Jadi kita sukarela. Nah, di sini juga Aulia harus terbuka. Ibu harapkan Aulia terbuka dalam mengemukakan hal-hal yang Aulia rasakan. Jadi dengan Aulia terbuka, nanti kita sama-sama bisa mencari solusi dari permasalahan yang Aulia rasakan. Dari situ Aulia tidak perlu khawatir untuk menceritakan apapun yang Aulia rasakan. Sampai situ paham? Jadi ibu berjanji ya, tidak akan menceritakan apapun yang Aulia ceritakan kepada ibu, dan pembahasan kita cukup hanya di ruangan ini saja. Jadi Aulia bersedia kita melakukan konseling ini? Ya, baik. Jadi Aulia, ibu perhatikan dari kemarin-kemarin Aulia itu sering merasa cemas. Kira-kira itu penyebabnya apa, Aulia? Ya, cemas. Dalam hal apa sih Aulia merasakan cemas itu? Banyak. Iya, dari kemarin-kemarin sudah sering ibu perhatikan. Bahwasanya si Aulia ini sering murung, sering merasa takut gitu. Apa sih yang Aulia takutkan atau Aulia cemaskan? Keluarga, apa yang terjadi dalam keluarga ini? Aulia Aulia berarti sekarang ikut sama siapa?
kira-kira Aulia ini sedih karena itu saja kah, atau ada hal lain yang Aulia takutkan atau Aulia pikirkan ke depannya? Aulia merasa Aulia ada tujuan di sini. Terus Aulia juga sama ibu gak bisa. Jadi Aulia harus bisa bantu ibu. Ya, bantu ibu. Oh, jadi Aulia merasa sedih atau harus merasa banyak pikiran karena harus membantu ibu? Ibu selalu kayak menuntut Aulia berjadi Ibu menuntut Aulia untuk jadi yang terbaik. Kira-kira seperti apa tuntutan yang Aulia dapatkan dari ibu? Aulia selalu disuruh belajar, ikuti lomba. Aulia bukan cuma dipaksa seperti itu. Tapi Aulia bisa juga harus bisa menguasai yang namanya. Berarti Aulia sekarang ini merasa cemas atau merasa ada tekanan dari dukungan ibu, dari tuntutan ibu, begitu? Oh, jadi Aulia tertekannya itu karena Aulia karena tekanan atau dorongan dari ibu itu, atau karena ada hal lain yang membuat Aulia cemas atau takut? Tidak ada, berarti hanya tuntutan ibu itu saja. Aulia selalu takut terjadi yang gagal. Aulia takut gagal karena harapan ibu yang terlalu tinggi. Oh, Aulia sudah mengikuti lomba apa saja rupanya? Aulia sering ikuti ajang kecantikan, fashion show, terus lomba belajar catur, nari, dan banyak lagi. Dari perlombaan-perlombaan yang Aulia ikuti itu, kira-kira Aulia senang tidak mengikutinya? Aulia senang kalau mama juga senang. Ya, berarti di sini Aulia yang Aulia rasakan ini sebenarnya terpaksa. Apakah itu bisa dinamakan terpaksa? Bisa dibilang kayak gitu. Terpaksa melakukan yang diinginkan oleh ibu. Jadi sekarang kira-kira setiap perlombaan yang Aulia ikuti itu mendapatkan hasil yang baik tidak? Alhamdulillahnya selama ini berhasil terus. Aulia berhasil terus. Berarti di dalam akademik Aulia seperti apa? Aulia selalu juara Juara umum. Berarti Aulia juga sebenarnya di dalam hati Aulia itu, Aulia mahir di bidang apa? Aulia lebih minat Nari dan teater. Jadi Aulia sebenarnya lebih merasa berbakat dan berminatnya di bidang menari dan teater. Jadi selebihnya itu sebenarnya dari dalam diri Aulia tidak, tapi karena tuntutan dari ibu, Aulia harus menjadi yang terbaik juga dalam bidang lain. Sudah pernah belum Aulia mengatakan kepada ibu bahwasanya Aulia ini inginnya bagaimana? Aulia takut ibu nanti kecewa sama Aulia. Karena tuntutan ibu itu sudah terlalu banyak, jadi Aulia mengikuti saja gitu. Kira-kira menurut Aulia lah dulu ibu tanya ya, wajar tidak seorang ibu itu
menginginkan yang terbaik, menginginkan anaknya menjadi orang yang terbaik. Wajar sih, mungkin mama juga gak mau anaknya kayak gini. Wajar, ibu juga sedikit ibu sampaikan bahwasanya memang semua orang tua itu pasti akan menginginkan anaknya itu menjadi orang yang sukses, kelak menjadi orang yang bisa mandiri nantinya. Jadi kira-kira di sini Aulia, ibu berharap Aulia juga merasakan bahwasanya memang hal yang dilakukan oleh ibu itu adalah hal yang wajar. Tetapi karena memang tidak semua bisa dipaksakan ya Aulia, jadi alangkah baiknya ibu berikan sedikit saran, tidak apa-apa sepertinya Aulia menceritakan pada ibu bagaimana harusnya yang Aulia inginkan begitu. Sedikit ibu singgung dulu. Sekarang Aulia masih berkomunikasi dengan ayah? Tidak lagi. Jadi ayah itu jauh tinggalnya di mana? Jauh dari Aulia? Aulia biasanya jadi itu jauh. Jadi dari 7 tahun lalu memang Aulia tidak pernah bertemu dengan ayah. Jadi cuman dengan bersama ibulah Aulia tinggal. Dan karena itu Aulia tidak ingin mengecewakan ibu. Begitu kira-kira. Jadi kira-kira Aulia cita-citanya apa? Aulia pengen jadi pemain sinetron. Berarti dengan cita-cita tersebut Aulia tentunya ingin menjadi anak yang sukses kelak kan. Nah, dengan sukses nantinya Aulia bisa membanggakan ibu. Ibu bisa memahami apa yang Aulia rasakan. Aulia cemas ketika akan melakukan apa sih? Biasanya Aulia cuma saya gitu. Kita menolak. Dan terakhir, Biasanya Aulia cemas kalau mau ujian, terus atau lagi mau naik ke panggung, mau lomba, yang Aulia cemaskan ini adalah karena takut gagal. Tetapi sebenarnya kalau untuk keberanian bisa ya Aulia mengatur keberanian Aulia. Tapi Aulia cemas karena takut gagal. Ya karena kalau gagal bisa mengecewakan ibu. Karena ibu berharapnya Aulia harus bisa jadi yang terbaik dari segala bidang. Nah, kira-kira kalau cemas itu sedang cemas akan melakukan ujian atau mengikuti lomba-lomba lainnya, Aulia apa yang Aulia rasakan atau Aulia lakukan? Keringat dingin, sampai keringat dingin, terus pusing, bahkan sakit perut juga. Berarti memang Aulia merasakan kecemasan itu sudah berlebihan ya, karena sudah berpengaruh kepada kesehatan Aulia juga, karena selalu dipaksakan. Nah, kira-kira ketika akan melakukan ujian Aulia cemas, Aulia sakit kepala itu, apa yang Aulia lakukan untuk menghilangkan rasa sakit-sakit yang Aulia rasakan untuk menghadapi ujian? Aulia selalu bilang ke diri Aulia sendiri kalau Aulia itu pasti bisa melakukan. Berarti Aulia menguatkan diri sendiri, harus tetap bisa, harus tetap kuat, karena
tidak ingin mengecewakan ibu. Nah, berarti sebenarnya yang Aulia lakukan ini sudah betul, sudah benar. Sebagai anak itu harus berbakti kepada orang tua, apalagi Aulia sekarang hanya tinggal bersama ibu. Ibu bisa merasakan apa yang Aulia rasakan. Jadi ibu harapkan dengan Aulia menceritakan hal-hal ini ke ibu, Aulia bisa merasa lega. Sebelumnya sudah pernah cerita ini tentang permasalahan Aulia ini kepada orang lain, baru kepada ibu. Berarti dengan Aulia mau bercerita hal ini kepada ibu sangat berikan apresiasi kepada Aulia karena Aulia mampu mengungkapkan hal-hal yang Aulia rasakan, dan ibu berjanji tidak akan menceritakan hal ini keluar dari konseling kita ini. Jadi Aulia setelah pulang sekolah itu apa yang Aulia kerjakan di rumah? Biasanya karena mama juga lagi kerja, Aulia sampai rumah langsung ganti baju, belajar bentar, terus ada les juga. Ada les juga berarti pulang dari sekolah. Sedikit menyinggung pekerjaan ibu itu apa ya? Kerja ibu cuma dibantu orang di rumah, kerja Di rumah tetangga itu ada tetangga, jadi kerjanya di rumah itu. Dari pekerjaan ibu itulah Aulia sekarang sekolah. Dan begitu dengan melihat ibu bekerja itu ada perasaan apa yang ingin Aulia capai? Saya pengen jadi yang terbaik aja biar bisa kayak Raja. Aulia ingin mengangkat derajat orang tua. Berarti Aulia memang harus bekerja keras ya Aulia, baik dalam belajar, baik dalam kegiatan-kegiatan apapun yang menurut Aulia itu bisa membanggakan ibu, sehingga nanti harapan Aulia bisa menjadi orang yang sukses dan mengangkat derajat orang tua. Nah, Aulia dari semua pembahasan yang kita bahas di konseling ini, ibu sudah paham betul apa yang Aulia rasakan. Kira-kira Aulia pernah tidak berkeinginan untuk menyatakan yang Aulia rasakan ini kepada ibu? Berarti ada keinginan Aulia untuk mengatakan hal yang Aulia rasakan ini kepada ibu, tapi belum ada keberanian karena takut ibu kecewa, takut ibu mengira Aulia tidak ingin membahagiakan, mewujudkan keinginan ibu gitu. Nah, dalam konseling ini ibu ingin mengajak Aulia untuk melakukan teknik di dalam konseling ini. Jadi ibu harap dengan melakukan teknik ini Aulia bisa lebih lega lagi dan lebih mampu mengumpulkan keberanian untuk mengatakan hal-hal yang ingin Aulia sampaikan kepada ibu. Teknik ini ibu beri nama itu kursi kosong. Jadi di dalam teknik ini nanti Aulia ibu harapkan agar bisa mengungkapkan semua yang Aulia rasakan kepada satu kursi. Ibu contohkan seperti ini. Aulia coba anggap kursi ini adalah sebagai ibu Aulia di rumah. Jadi coba Aulia
semua yang Aulia ingin ungkapkan kepada kursi ini. Dan anggaplah ini sebagai ibu. Jadi kira-kira apa yang ingin Aulia sampaikan kepada ibu? Ibu harapkan dengan Aulia mampu menyampaikan hal-hal tersebut, Aulia merasa lebih tenang dan menghilangkan rasa cemas Aulia tersebut. Kira-kira bisa Aulia? Siap? Siap. Silakan Aulia. Sebenarnya mama ini dia tertekan, Bu. Dia tertekan sama peraturan ibu. Maaf, Bu. Dia gak jadi baik. Dia udah nyoba buat ngelakuin semuanya dengan ikhlas. Tapi gak bisa, Bu. Dia ngelakuin semua ini cuma karena takut ibu gak bahagia tinggal sama abunya. Dia pengen nyenengin ibu, tapi dia gak bisa, Bu. Dia gak bisa, Bu. Maaf. Dia tahu ibu mau ngelakuin yang terbaik untuk dia. Tapi dia gak bisa, Bu. Dia juga pengen ngelakuin apa yang dia mau. Dia merasa tertekan selama ini. Dia ngikutin peraturan ibu. Cuma karena dia takut kecewain ibu. Coba sebutkan apa aja yang Aulia hanya bisa lakukan. Dia cuma bisa ngebantu ibu, nyenengin ibu lewat teater, Bu. Dia pengen main teater, tapi ibu selalu bilang biaya main teater kayak gitu pasti mahal. Jadi artis itu gak mudah. Tapi dia pengen, Bu. Kemarin juga dia diajak casting, tapi ibu nolak. Dia pengen, dia cuma bisa ngebantu ibu lewat situ. Kontes kecantikan, main catur, cerdas cermat. Dia gak sanggup, Bu. Dia udah gak sanggup lagi. Capek, Bu. Ada lagi yang ingin Aulia sampaikan? Coba. Kira-kira dengan Aulia menyampaikan semua itu dari dalam hati Aulia itu apa yang Aulia rasakan? Dia merasa lega sih. Iya, baik.
apapun yang Aulia rasakan, meskipun di dalam kursi ini belum ada ibu, tapi itulah yang ingin Aulia sampaikan kepada ibu. Aulia kenal karakter ibu bagaimana? Aulia tahu apa yang akan ibu rasakan ketika Aulia mengatakan semua itu. Jadi ibu harap Aulia juga bisa duduk di sini dan coba dulu kira-kira setelah Aulia mengatakan hal tersebut, kira-kira apa yang akan ibu ungkapkan, apa yang akan ibu rasakan, dan apa yang akan ibu jawab tentang apa yang telah Aulia sampaikan. Bisa Aulia? Coba lihat dulu ke sini. Nah, di sini Aulia coba menjadi seorang ibu. Silahkan. Ibu nggak bermaksud buat kayak gitu. Ibu nggak bermaksud bikin kamu tertekan. Ibu sayang sama kamu, Kak. Selama ini ibu nyuruh kamu kayak gitu biar kamu juga nggak ngerasain apa yang ibu rasakan. Ibu nggak mau kamu jadi kayak ibu juga. Maaf, Kak. Maaf, ibu belum bisa jadi yang terbaik juga buat kamu. Setelah melakukan teknik tersebut, apa yang Aulia rasakan? Aulia lebih sedikit Dengan kelegaan yang Aulia rasakan ini, semoga Aulia mampu menjadi diri sendiri, tetap meningkatkan kemampuan dalam diri, dan tentunya jangan lupa tujuan Aulia itu adalah untuk membahagiakan ibu dan membahagiakan orang tua. Nah, dengan teknik tersebut, dengan konseling kita kali ini, mengharapkan Aulia juga mampu mengatur rasa cemas yang Aulia rasakan. Mudah-mudahan Aulia lambat laun mampu mengurangi sedikit demi sedikit kecemasan yang Aulia rasakan. Baik itu ketika akan menghadapi ujian, baik itu ketika akan mengikuti lomba-lomba, atau bahkan baik itu untuk menghilangkan perasaan tertekan dalam diri Aulia tentang tuntutan dari ibu yang Aulia rasakan. Bisa kita akhiri kegiatan konseling kita kali ini. Sebelum ibu akhiri, ibu ingin mendengarkan perasaan Aulia dan komitmen apa yang akan Aulia lakukan setelah ini. Pesan Aulia setelah melakukan konseling, Aulia sedikit lebih tenang, lega, dan komitmen Aulia ke depannya, Aulia bakalan jadi ibu, tapi dengan versi Aulia sendiri. Aulia tetap berusaha menjadi yang terbaik untuk ibu ya. Ibu harapkan setelah ini Aulia bisa menjadi Aulia yang lebih baik lagi dan lebih bisa mengatur perasaan sendiri, dan tentunya teruslah melakukan hal-hal baik ya Aulia. Nah, dengan komitmen yang Aulia sebutkan tadi, ibu berdukungan, dan semoga kita semua dan semoga Aulia dengan ibu di rumah juga tetap dalam kondisi dalam komunikasi yang baik-baik saja. Dan setelah ini, apakah Aulia masih bersedia kita melakukan konseling di pertemuan kedua?
Terima kasih Aulia untuk kehadirannya hari ini dan bersedia untuk mengikuti konseling kita di pertemuan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih dan Aulia boleh kembali ke dalam kelas.